ke sini, ayah. Anaknya ikut syuting nih. Welcome back to my Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Apri Angelin. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali join atau baru pertama kali nonton video gue. Jadi kalau di video gue sebelumnya, gue terakhir itu posting gue sharing dengan dokter hewan yang terhits ya, yang hits di Jogja. Gue banyak sharing dengan beliau. Nah, kalau kalian mau nonton videonya, kalian bisa cari di channel gue, atau kalau nanti gue masukin di linknya di deskripsi atau di atas ya, di suggestion. Oke, nah kali ini gue tuh udah minta waktu sama seseorang yang luar biasa. Jadi beberapa bulan lalu gue sama beberapa rekan kita tuh ngeresmiin satu sekolah yang sebenarnya sudah 2 tahun ya. Nanti kita tanya deh ya, dan nanti gue tanya, maksudnya kayaknya sekitar 2 tahun udah berdiri dan kita resmiin menjadi sekolah gratis gitu. Gratis, kok bisa gratis sih? Ada, emang ada sekolah gratis? Ada dong gitu. Itu makanya kita nanti sharing gitu. Nah, yang gue minta waktu ini adalah kepala sekolahnya, wanita yang luar biasa. Beliau ini kemarin gue hubungin pertama pas gue undang, nggak dibales. Sedih ya. Tapi nggak apa-apa, gue tahu beliau tuh sibuk, beliau banyak aktivitasnya, jadi nggak dibales nggak apa-apa, gue pikir gitu ya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian beliau balas dan beliau mau ya. Siapa lagi sih kalau bukan wanita luar biasanya adalah Miss Mila. Miss Mila ini punya pengalaman yang luar biasa di bidang pendidikan. Nanti gue bakal sharing, gue bakal tanya-tanya sama beliau gitu ya Miss ya. Thank you loh Miss Mila, Sama-sama. udah mau diundang di YouTubeku. Sangat terharu, aku senang banget. So sweet. Kan dari tadi kita mau syuting tapi malah cerita gitu guys. Jadi kita baru syuting di sini. Nah, jadi sekolahnya ini ada outdoor, makanya kita lagi syutingnya di outdoor di sekolahnya. Ini bagian dari sekolahnya. Nanti seperti apa sekolahnya atau bagaimana sekolahnya kita ya nanti gue tanya lah ya sama Miss Mila. Jadi kita sama-sama belajar. Oke guys, kita ini ya Miss, kita langsung aja ya. Oke. Jadi nanti aku nanya 10 pertanyaan buat Miss Mila, 10 question for Miss Mila. Nah, yang pertama, jadi yang pertama itu, jadi sekolah, oh ya lupa ya, guys, ini nama sekolahnya adalah Smile Plus School, senyum ya, sekolah senyum. Jadi kalian akan tersenyum terus, nggak ada penyiksaan di sini guys, ya nggak ada kayak sekolah-sekolah lain gitu. Nanti kita tanya deh ya, dan nanti aku tanya ya. Jadi Miss, Smile Plus School ini sekolah seperti apa sih? Seperti sekolah seperti yang lain. Sebuah Jadi, sekolah yang aktivitas belajar juga ada punya ya? aktivitas belajar, punya kegiatan belajar sehari-hari, punya kegiatan bermain sehari-hari, ada jam sekolah, kemudian ada, kami menyebutnya fasilitator ya, yang biasa disebut guru. Kemudian ada teman-teman tim, kami punya kru yang salah satu di dalamnya adalah orang tua dan komunitas seperti Mbak Angel dan teman-teman yang ikut meramaikan dunia Smile Plus School ini, gitu ceritanya. Ini kan ada aku jadi smile ya kan. Biar makin banyak smile. Bener. Itu plusnya. Itu gitu ya. plusnya ya. Makanya namanya Smile Plus School ya. Ya kan. Jadi Smile Plus School ini berdirinya kapan sih? Sejak kapan Miss? Kalau cerita sejarah panjang ya. Iya, Jadi berawal dari sebuah idealisme. Ceritanya Idealisme. kita punya idealisme gitu ya. Kita punya cita-cita, kita punya impian gitu, bahwa saya punya impian dan bertemu dengan orang yang punya impian sama. juga ya. Dan kebetulan ada satu momen di mana kita dipertemukan gitu ya. Dan kebetulan waktu itu tanggal 9 bulan 9 tahun 2017 ya.
9 bulan 9. Tahun 2017 jam 9 saya diundang waktu itu. 9 semua ya? Iya, dan waktu itu begitu saya cerita impian saya adalah sebuah sekolah yang begini, itu sama, kita punya impian sama. Akhirnya muncullah sekolah Smile Plus itu. Gitu. Nah, berjalannya waktu itu sejarah deklarasinya gitu ya. Ceritanya deklarasinya 9 bulan 9 jam 9. Nah, di waktu berjalannya itu tanggal 10 Oktober itu kita resmi launching sekolah. Kita sudah dapat tempatnya, kita sudah ada siswanya, kita sudah dapat gurunya, itu tanggal 10 Oktober tahun 2017. Jadi ini hampir tahun ketiga. Tahun ketiga. Kalau bayi usia 3 tahun, anak usia 3 tahun itu lagi lincah-lincahnya ya. Nah, itulah. Apalagi ada kita ya kan, jadi lincah. Jadi kita juga bakal bikin ini cabang ya, seluruh Indonesia ya? Insya Allah. Tuh, tapi karena pandemi kita harus berjalan lebih pelan ya. Iya. Bukan berarti tidak maju ya, kita terus berproses. Karena kemarin kita ada beberapa rekan ya, dengan kita resmiin itu kan sebenarnya kita punya target yang cukup banyak ya. Kita punya cabang sekitar 120 ya. 120 cabang dalam waktu setahun guys. Tapi ya pada ya semesta bilang nanti dulu, ya kan? Berarti awal-awal itu nggak mudah ya Miss untuk memberikan kepercayaan sekolah baru gitu yang mungkin cukup berbeda dari pendidikan pada umumnya ya, sekolah pendidikan pada umumnya. Jadi memang awalnya itu pasti nggak mudah gitu ya? Dibilang nggak mudah tidak juga, dibilang mudah tidak juga. Jadi semua ada prosesnya ya. Jadi beriringan dengan proses itu kami semua merasakan prosesnya itu nyaman gitu, jadi seperti mudah gitu ya, jalan bersama, berproses bersama itu seperti mudah. Jadi awalnya memang belum banyak siswanya karena kita kan buka tidak di waktu yang awal tahun ajaran baru atau apa ya, di bulan Oktober, berarti itu kan di tengah-tengah semester, belum semester selesai ya, belum semester ganjil selesai ya. Di situ kita ya alhamdulillahnya ada saja yang datang, ada saja yang bergabung dengan kami, dan yaitu dia Smile Plus. Plusnya itu adalah kita punya sesuatu yang berbeda. Berbedanya itu pasti yang datang, pasti yang bergabung itu punya satu tujuan ya, satu impian yang sama, satu visi yang sama. Jadi bisa dibilang frekuensinya sama lah gitu. Karena memang orang-orang yang bergabung di sini pasti orang-orang yang pemikirannya out of the box ya. Karena ya berbeda ya. Betul. Tuh, jadi kalau kalian masih di dalam box, pikirannya udah jangan dikeluarin ya. dulu. Atau keluar dulu dari box baru bisa gabung. Karena ini sekolah agak gila. Gilanya dalam positif ya guys. Tuh. Terus bagaimana sih kurikulumnya di sini, Miss? Apa sama dengan sekolah lainnya gitu? Kalau kurikulum kita pasti mengacu ke kurikulum nasional ya, ke kurikulum pendidikan nasional. Tapi yang membuat berbeda itu kan sebenarnya aplikasinya. Bagaimana kita mengaplikasikan pada anak-anak. Jadi kami punya komitmen bahwa pendidikan itu wajib. Ya. Tapi menyenangkan itu harus gitu. Bener. Jadi belajar dengan situasi yang tenang, dengan hal-hal yang menyenangkan, dimulai dari situasi yang menyenangkan, dari aura yang menyenangkan, dan yaitu belajar terus dan berusaha terus untuk bekerja sama. Karena tim kita kan sebenarnya tidak hanya guru, kepala sekolah dan siswa, tapi orang tua. Jadi kita juga membangun komunikasi positif dengan orang tua, terus berkomunikasi terbuka dengan banyak ide, saran atau masukan dari orang tua supaya semuanya jadi lebih senang. Kalau orang tua nitipkan anak di sini senang, terus anaknya di sini senang, gurunya juga senang, kan banyak senang, smile-nya makin banyak. Itulah ceritanya. Kalau senang itu kan belajarnya juga lebih mudah masuk ya. Dibanding kita kayak ketakutan atau nggak nyaman, itu kayaknya gua dulu deh sekolah dulu dihukum, masuk di bawah meja ya kan. Siapa yang tahun 90-an di sini yang merasakan seperti itu? Gue banget itu guys. Jadi memang sekolah ini menyenangkan banget ya Miss ya. Harapannya semua yang ada di sini senang. Semua yang datang ke sini juga senang. Jadi datang ke sini bukan hanya, jadi semua belajar ya di sini. Itu yang lebih penting, di sini semua belajar. Baik fasilitatornya saya dan teman-teman yang datang di sini semua juga belajar. Belajar apapun di sini bisa jadi tempat untuk belajar. Berarti nanti
daftar ya. Nanti Gua daftar di daftar. sini ya. Oh enggak ya. Gue mau daftar ya guys, jadi fasilitator. Nah, kalau gue yang jadi gurunya, aduh, murid-murid nggak belajar, gue ajak main terus nanti. Dalam bermain ada belajar. Oh itu, bener kan guys? Dalam bermain ada belajar. Karena gue suka main guys. Bisa juga loh nanti belajar begini, bikin YouTube sama anak-anak oke kayaknya. Iya dong. Nanti kapan-kapan ya, gue pas ya karena lagi pandemi ya, Iya. Miss, ya. Tapi kalau nggak pandemi, mungkin one day gue bisa sambil main dengan anak-anak kan, Iya. syuting ya, Iya. biar kalian juga lihat. Ya elah. Iya nggak? Harus kan? Harus dong. Nah, karena sekolah ini agak berbeda dan di sini juga ada outdoornya ya, Miss ya. Kira-kira di sini tuh kalau lulus ada ijazahnya nggak sih? Oh ada dong. Kan Ada ya? Indonesia tidak bisa tanpa ijazah ya. Bener. Nah, ada jadi dong, ada. jadi akreditasi juga ada gitu ya. Kalau akreditasi kita belum ya, karena kan kita baru tahun ketiga. Pengurusan perizinan Itu lama ya? Ya tidak semudah itu, apalagi Iya. di situasi pandemi begini ya. Jadi kami masih memproses perizinan itu. Kan kita kan sekolah terutama yang SD, kita kan ada 3 tingkatan nih Mbak Ayu. Mbak Ayu lagi Mbak. Ini Ayu terus yang diinget nih. Dia kalau Angel nonton nih. sini seneng dia disebut. Mbak Angel jadi lupa ya. Dari Mbak Ayu ada Mbak Angel. Jadi kita ada tingkatan. Yang pertama itu kan kelompok bermain atau playgroup, kemudian ada TK, kemudian ada SD. Nah, untuk yang SD kan kita non formal ya. Jadi tidak sekolah yang dengan duduk, sekolah yang dengan ruangan khusus, sekolah yang harus berseragam gitu, enggak. Nah, dari beberapa ini kan perizinannya berbeda-beda nih. Kalau yang TK di formal, kalau yang playgroup di non formal, kemudian yang SD juga kita perizinannya non formal karena kita perizinannya masuk ke homeschooling majemuk, jadi sekolah homeschooling tapi yang komunitas gitu. Kenapa? Karena kita memilih memang kita berbeda aturannya dengan yang sekolah formal, yang ada bangku, harus ada jumlah siswa tertentu begitu. Kalau ini agak bebas gitu ya. Ya, kita tidak berseragam, itu yang jelas. Oh, nggak berseragam. Iya. Jadi lebih enak dong, pakai sandal juga bisa ya. Pakai sandal, tidak pakai sandal juga nggak apa-apa. Oh, enak kan guys? Udah kalian pindah aja ke sini, anak-anaknya pindah aja ke sini. Ditunggu. Jadi nggak usah khawatir ya, dengan ijazah pasti ada. Ada, gitu ya. ijazah ada. Kita tahun 2020 ini kita meluluskan 3 siswa kelas 6 dan mereka sekarang sudah melanjutkan ke sekolah SMP selanjutnya ya, dan tidak ada SMP kendala. umum ya, SMP pendidikan umum, umum ya. pendidikan umum, dan itu tidak ada kendala, semua sesuai Aman aja. ya, aman-aman aja. Mungkin hanya dilengkapi dengan karena kita belum punya izin yang resmi, maksudnya belum selesai izinnya, jadi harus ada keterangan bahwa dari sekolah Smile Plus dalam proses perizinan gitulah. Oh gitu. Iya. Jadi ini aman ya guys buat kalian. Oh ya, ini Smile Plus School-nya di mana? Di Jogja. Ya, nanti kalian bisa tanya banyak nanti di akhir ya. Kalau mau tanya atau mau hubungin boleh nanti. Di bawah Miss-nya juga boleh, nggak boleh. Jangan dong. Oke, jadi ini Smile Plus School ini ada tingkatannya TK sampai Playgroup, SD. TK, SD. Oh, jadi ada playgroup. SD-nya udah sampai kelas 6 ya. Oh, udah sampai kelas 6? Iya dong. Wow. Jadi dari playgroup sampai SD kelas 6 Iya. ya. Udah komplit guys. Jadi kalian anak-anak berarti kalau playgroup itu usia berapa ya? Playgroup kita terima dari usia 2 tahun lepas ASI ya. Oh, lepas ASI. Ha-ha, lepas ASI. Oke, Jadi nanti- kita juga mendukung ASI dong Oh, untuk generasi yang lebih baik. ASI ya. Kok jadi ngomong ASI? Nanti anak gua 2 tahun gua masukin sini dah. 1 tahun. Enggak ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kita yang berikutnya. Nah, sistem belajarnya itu seperti apa sih, Miss? Mengingat sekarang kan lagi masa pandemi nih. Ya. Kalau misalnya sebelum pandemi kan ya ada di luar ruangan, ada di dalam ruangan ya. Nah, tapi ketika pandemi kayak gini, itu gimana tuh sistem belajarnya tuh? Jadi gini, sebelum pandemi ini ada, ya, kita belajar di sini ya. Kita bisa belajar di luar, kita bisa belajar di dalam. Anak-anak boleh memilih. Maksudnya ketika dia mendapatkan tugas dan dia mau enjoy di mana, menikmati tugasnya itu. Jadi kita gelar menu gitu. Kalau di rumah makan kita gelar menu, mereka ambil menunya dan mereka memilih tempatnya gitu. Jadi boleh mengerjakan di rumah pohon di sebelah sana, ya kan? Boleh di dalam.
kelas, boleh di teras gitu. Nah, tapi kan ada batas waktu ya. Nanti kemudian mereka selesai atau presentasi. Kita kadang-kadang juga presentasi di sini nih di luar. Anak-anak set up sendiri tempatnya gitu. Terus mereka lakukan presentasi gitu. Di dalam ruangan tentu saja beberapa hal yang butuh konsentrasi atau fokus. Misalnya mereka harus membuat resume, catatan atau apa gitu, mereka di dalam ruangan. Atau waktu hujan atau angin yang agak kencang, kita ada di dalam ruangan. Di situasi pandemi begini, awal pandemi itu kita berdiskusi dengan orang tua. Jadi kita akan tetap melakukan sistem pembelajaran, hanya kita butuh masukan nih dari orang tua seperti apa, karena mau tidak mau kita menggunakan beberapa fasilitas yang dari rumah gitu ya, kayak gadget mungkin, atau mungkin pakai kuota juga, atau laptop mungkin begitu. Jadi kebetulan orang tua tidak ada yang keberatan dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung belajar anak gitu dari rumah. Nah, anak-anak sendiri terutama yang SD kita uji cobakan dengan yang dikatakan daring itu ya, dalam jaringan gitu. Jadi kita online, belajarnya online. Nah, di dalam online itu mereka juga melakukan komunikasi dengan guru gitu. Jadi misalnya diskusi. Jadi kita punya Google Classroom ya. Google Classroom itu ada tugas. Nanti di tugas itu ada beberapa hal yang memang harus presentasi atau project gitu ya. Nah, itu dipresentasikan atau diskusikan di dalam daring ini. Nah, itu anak-anak sendiri yang mengatur, misalnya Miss 1 minggu 2 kali dong gitu. Dan waktu libur kenaikan kelas ya, Lebaran kemarin itu anak-anak nggak mau libur. Ya lagi dong, terusin aja Miss, nggak ada kegiatan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka haus dengan, Miss aku butuh project nih yang ini, kamu butuh project apa, kamu bisa lakukan apa, aku pengen misalnya uji coba tanaman apa, atau aku pengen membuat layang-layang atau apa, silahkan. Nanti kita bantu dengan misalnya carikan linknya, terus membantu berkomunikasi dengan orang tua bahwa anak ini mau melakukan hal ini begitu. Jadi terus ada komunikasi dengan orang tua. Di semester baru kita juga lakukan daring dengan anak-anak kelompok bermain. Nah, di anak-anak kelompok bermain ini darinya itu ya saling berkenalan, kemudian jadi mereka awalnya gagu ya, di dalam kamera itu ada Miss, ada ini, tapi aku harus apa gitu kan. Lama-lama itu minggu pertama jadi beradaptasi. Ya, minggu kedua udah mulai lancar. Kemudian nah, sekarang sudah sampai di udah seneng banget dong depan kamera. Iya dong, di depan kamera sudah enjoy, sudah senang, dan mereka sudah bisa lakukan aktivitas fisik bersama gurunya. Jadi mereka bisa yoga dong bareng sama gurunya di jam daring. Ya gitu. Keren ya. Nah, kemudian mereka juga, jadi setiap bulan guru kelompok bermain dan TK itu membuat buku aktivitas gitu. Jadi ada buku aktivitas yang mendukung pembelajaran di rumah gitu. Jadi beberapa aktivitas yang ada di dalam buku itu dilakukan bersama dengan guru pada saat daring gitu. Jadi misalnya nih yoga, kemudian senam bersama, kemudian cooking class. Bisa loh cooking class bersama. Seru kan? Jadi kapan-kapan ikut deh. Iya, boleh nanti ikut di kelasnya. Ya. Dan mereka menikmati, akhirnya mereka tahu bahwa ini kelasku, aku harus duduk di sini berapa lama. Ketika mereka merasa kesulitan harus bicara, kemudian merasakan bahwa oh iya ya, aku bisa ketemu teman-teman gitu kan. Nah, setiap 1 bulan sekali guru-guru akan visit ke rumah anak untuk mengambil buku aktivitas yang sudah dikerjakan dan mengganti dengan buku aktivitas yang baru. Nah, pada saat itu guru menyapa anak, tidak boleh bertamu ya, dari depan, tetap jaga jarak, protokol kesehatan tetap dilakukan, terus berkomunikasi dengan anak hanya dalam beberapa menit. Nah, jadi setiap bulan gurunya keliling untuk menyapa anak-anak juga paham bahwa oh ini guruku, ini Miss ya kalau kita panggil di sini, oh ini Missku. Terus mungkin mereka juga pengen nyanyi yang itu gimana, nyanyi sebentar, nanti terus pamitan gitu. Itu sebabnya ini sekolahnya namanya SMA plus school ya. Beda. Oh, ada satu lagi. Ketika situasi seperti ini, anak-anak kangen sekolah, mereka akan datang ke sekolah. Dan mereka akan datang dan hanya melihat sekolah, bertemu kita sebentar, terus pulang lagi. Kayaknya enak banget ya guys, ya coba sampai kuliah tuh ada kayak gini gitu, main. Kalian gak bakal tidur di kelas kalau saat kuliah. Itu gue banget. Tidur di saat jam kuliah ya. Jadi ini sekolahnya asik banget. Memang
namanya juga Smile Plus School dan sekolahnya out of the box. Jadi ya banyak hal di sini yang tidak kalian temuin di sekolah pada umumnya. Iya. Makanya pindah ke sini, pindah guys, pindah. Ditunggu. Karena gini, menurut gua nih ya, pendidikan itu penting banget ya Miss ya. Iya. Penting banget, tapi pengalaman juga jauh lebih penting gitu. Kalau itu dikombinasiin di dua hal ini, wah itu anak luar biasa perkembangannya. Karena gue ngerasa sendiri ketika gue belajar sendiri, ya maksudnya gue banyak belajar, gue seminar dan training dan sebagainya, itu ngerasa gila ya, coba kalau dari kecil itu ada gitu loh, atau sekolah yang tidak hanya pendidikan yang monoton, yang kayaknya membosankan gitu. Nah kalau kayak gini kan, makanya ya kalau sama Miss, mereka yang kayak tadi Miss cerita, mereka aja rindu gitu loh, pengen nggak mau libur, maunya belajar. Coba deh, gue yakin kalau anak-anak yang di luar sana tuh, yang sekolah sana, pada mau seneng libur kayaknya. Jadi kayaknya emang pengen belajar terus, karena apa, di sini tuh ada respect ya, ada komunikasi yang bagus antara anak dengan guru dengan orang tua gitu. Orang tua nggak hanya menerima apa begitu aja, tapi orang tua ikut andil di dalam. Ya, kita punya tagline ya, happy, homely, natural. Happy, homely, natural. Nah, happy tahu dong, pasti yang ada di Senang sini ya. semua harus senang. Orang tua senang, anak-anak senang, guru juga senang. Jadi Semuanya. setiap orang yang berperan di sini senang. Gitu. Jadi Happy lah. jangan sampai datang ke sini tidak senang gitu. Iya benar. Dan kalau udah sampai sini itu pasti senang, bahagia guys. Lihat nih, anginnya aja udah Sepoi-sepoi gitu, bikin ngantuk ya. bikin tidur, pengen ngantuk, pengen Kalau tidur. homely itu Ibarat belajar di rumah ya. seperti di rumah sendiri. Jadi anak-anak boleh menyampaikan apapun yang dia rasakan gitu. Jadi misalnya dia tidak senang, dia kurang nyaman atau apa, disampaikan gitu. Jadi bebas menyampaikan. Ya, satu hal, pada saat menyampaikan kita bantu dengan bahasa yang positif. Ketika kita menegur juga dengan bahasa yang positif. Karena attitude bagaimanapun juga attitude adalah yang utama. Baru mau aku bilang, attitude tuh paling dasar lah. Kalau lo pintar, lo nggak punya attitude, hancur juga lo. Iya. Iya nggak? Bener kan? Betul. Bener kan? Gue udah kayak motivator. Jadi emang attitude tuh paling penting. Nah, dan ketika kita menemani anak-anak itu menjadi fasilitator itu, kita harus natural ya. Natural sesuai dengan fase perkembangan mereka gitu. Jadi jangan jadi yang instan gitu. Sudah terlalu banyak makanan instan. Jangan jadikan generasi kita juga generasi instan. Jadi di sini yang gue senangnya itu anak-anak tuh diajarin kayak bagaimana mereka berkomitmen, bagaimana mereka konsisten, bagaimana mereka mengambil tanggung jawab, dan itu harus ada konsekuensinya juga, ada yaitu komitmen ya, konsistennya, bagaimana menyelesaikannya. Ya itulah tentang attitude ya guys. Karena di sekolah lainnya, bukan gue bilang yang sekolah lainnya buruk, itu enggak sama sekali ya, tapi mungkin di sini lebih ke out of the box. Jadi sesuatu yang kita bisa dapat belajar juga, tapi kita juga dapat pengalaman, kita dapat belajar untuk bagaimana attitude. Karena ya banyak orang yang pendidikannya tinggi banyak ya, tapi belum tentu mereka punya attitude yang bagus gitu. Ya kan? Ada justru orang semakin pintar itu semakin egonya tinggi. Bener nggak? Iya kan? Nah jadi bagaimana kita ketika pintar, kita jadi pintar, tapi kita juga egonya, kita tuh low profile atau rendah hati, gak egonya tinggi, atau mudah melepaskan ego. Rendah hati tapi nggak rendah diri ya? Benar, rendah hati tapi nggak rendah diri. Setuju, gitu. sepakat. Jadi memang itu ya, itu yang bikin gue senang ketika diajak join di sini ya, kita rame-rame resmiin tuh, gue nggak nyangka gitu, karena ini juga impian gue Miss ya. Jadi gue tuh pengen banget punya sesuatu hal yang bisa edukasi gitu, mungkin karena gue suka belajar gitu kan, tapi belajar bukan pendidikan ya, tapi lebih ke belajar pengalaman lah. Banyak ini kesana kemari gitu, gue senang belajar. Nah ketika gue belajar kayak gitu, gue ngerasa kayak gue pengen deh bangun sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan waktu itu kan gue nggak tahu tuh caranya gimana. Gue diajak resmiin, kan seneng banget gitu. Gue jadi bagian di situ, dan gue merasa ya ketika gue ikut resmiin itu juga gue merasa bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih, tapi merasa ikut andil gitu, untuk bagaimana juga menaikkan Smile Plus School ini supaya bisa lebih lagi berkembang, lebih lagi banyak cabangnya, jadi dan lebih bermanfaat untuk banyak anak ya. Gitu. Jadi generasi kita nanti ke depannya itu adalah generasi anak-anak yang cerdas dan pintar, itu dua hal yang berbeda guys. Dengan attitude yang bener, yang bagus. Jadi gue pengen tuh, gue seneng banget dengan orang-orang yang cerdas, atau anak-anak yang mereka bertumbuh jadi orang yang cerdas gitu. Apalagi di sini, gue yakin di sini tuh semua anak-anak jadi cerdas, karena pintar itu lo hanya tahu di satu bagian.
bener nggak Miss? Ya. Di satu bidang doang. Tapi ketika lu cerdas, lu bisa mampu bisa tahu banyak hal, mampu mengontrol banyak hal di dalam diri. Nah, kalau orang cerdas, dia nggak cuma tahu bidangnya doang, tapi dia juga bisa banyak bidang dan dia bisa mengontrol emosi. Ya, itu yang lebih penting. Tuh kan, di sini anak-anak mengelola dapat. emosi. Bener. Nah, di sini anak-anak tuh dapat juga ya, ada ya diajarin ya Mas ya, bagaimana mengelola emosi. Mengelola emosi, bagaimana bertanggung jawab terhadap pilihannya, kemudian bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana mengelola ketika sebagai pemenang dia bisa melakukan hal yang baik, ketika dia kalah dia juga tetap menjadi seseorang yang baik gitu. Jadi sportif, kemudian juga dia berbicara jujur, berkata jujur terhadap diri sendiri dan temannya. Itu kan itu yang nggak dapat di sekolah lain. gue generasi sekolah biasa. Itu yang harus terus dipelajari ya. Karena situasi untuk membuat kita tidak jujur dan gue nggak jujur Mas. Itu suka nyontek. Gue waktu sekolah suka nyontek guys. Itu nggak jujur kan? Ya. Jadi karena tahu dong kalau sekolah inklusi ya, kita juga di Smile Plus School ini juga inklusi, artinya di sini juga banyak teman-teman yang berbeda bukan dari segi beda fisik aja ya, tapi banyak yang berbeda dari segi ekonomi, suku bangsa dan lain sebagainya, itu banyak yang berbeda. Nah, di situ kita saling memahami. Jadi ketika memang ada sesuatu yang terjadi, orang tua bisa bicara dengan kita, kemudian kita bisa mengelola informasi itu dengan baik, kemudian bisa membuat diskusi bersama dengan anak-anak. Kemudian ketika anak-anak pingin tahu, misalnya ke anak-anak yang kelas 5-6 nih yang mulai puber gitu ya, mereka ingin tahu nih apa sih, gimana sih kelanjutan fase berikutnya itu seperti apa. Nah, kita cari nih ahlinya, kita cari teman yang berada di situ, belajar. Terus mereka bisa bebas bertanya apa aja yang mereka ingin tahu tanpa harus malu bahwa tentang diri mereka tuh ada apa saja, apa yang terjadi dengan diriku, itu tuh nggak perlu malu gitu. Sehingga ya belajar itu begitu menikmati, sehingga dia nyaman dengan pelajaran atau ilmu yang didapat gitu. Jadi tidak harus dari saya, tidak harus dari semua fasilitator di sini, tapi ketika kita bisa mengundang teman yang ahli di situ, kita undang deh. Gue mau diundang. Oh, boleh. Diundang buat hura-hura ya bisa. Cuma ketawa-ketawa boleh lah ya. Enggak, karena gue juga senang. Gue dulu gak suka banget sama anak kecil, Miss. Tapi ketika gue belajar sama Mami, ternyata kebahagiaan itu ada di anak kecil. Iya. Jadi dari situ gue sering baby banget. Eyes. Baby eyes. Jadi gue dari situ tuh seneng main dengan anak kecil. Gue sampai rela, Miss, rela ajak teman yang dia punya anak masih kecil ya, like 5 tahun, 7 tahun gitu. Gue ajakin main di mana gitu, hanya karena pengen energi anak kecil itu doang. Pengen capek main gitu, ayo main yuk, ayo. Gue bayarin, gue ini. Itu hanya demi karena gue tau bahagia itu ada, natural itu memang ada di anak kecil ya. Jadi emang lagi suntuk nih, misalnya lagi banyak lagi kredit atau lagi ada beberapa hal yang harus diselesaikan, akhirnya udah penat kan. Namanya orang dewasa, semakin tua semakin pikirannya semakin negatif guys. Jadi ketika udah pikiran udah bilang, oh ini udah mau kemana-mana nih, udah cari mulai masuk ke dalam diri nih ya, emosinya udah cari anak kecil supaya bisa melepaskan emosi-emosi itu ya kan. Jadi itu, dan di sini tuh juga anak-anak artis juga ada ya Mas ya, Miss ya? Beberapa anak memang punya talent di situ ya, entertain. Jadi mereka beberapa, misalnya ada yang mau syuting, ada yang mau off untuk pengambilan gambar ya, atau foto atau apa. Silahkan, tapi mereka juga orang tua yang akan mendampingi, menggantikan sebagai fasilitator, dan materinya kita sampaikan ke orang tua gitu. Jadi tetap belajarannya tetap berjalan. Hak mereka untuk mendapatkan ilmu itu tetap didapat, tapi skill yang mereka harus olah atau hobi yang mereka sedang lakukan atau komitmen yang sudah disepakati bersama itu tetap bisa jalan gitu dong. Keren kan kalau kayak gitu, anak jadi banyak belajar, orang tua juga jadi tahu perkembangan. Dan mereka bisa sharing dengan teman-temannya. Kemarin waktu aku syuting aku ketemu sama ini, ternyata jadi artis tuh begini. Kemarin waktu aku foto tuh aku harus begini. Ternyata pengambilan gambar saat foto itu
lamanya segini dan aku bisa ngapain aja di saat begitu. Nah, ini mereka bisa berbagi pengalaman gitu. Jadi artis nggak enak guys. Gue dulu punya impian jadi artis, terus gue sampai syuting juga di sana. Ternyata gue rasa gila, gue cepet mati kalau jadi artis. Akhirnya gue keluar dan akhirnya jadi online shop gitu. Aduh, aku malah cerita gue ya. Nah, kalian kalau mau tahu tentang kisah gue, kalian bisa baca buku Satu Lentera Seribu Cahaya, buku gue itu. Di online ada. Iya. Ini sudah kasih. Iya. Sudah dapat. Kan? Nah, siapa aja sih Miss yang boleh bergabung di Smile Plus School? Dan kalau misalnya ada yang pindah dari sekolah lain, misalnya mereka mungkin ada kelas 3 SD gitu, mereka pindah ke sini, atau yang dari sini mau pindah ke sekolah umumnya, tapi kayaknya gue yakin dari sini ke sana nggak ada yang mau pindah, dan demen terus. Kalau dari sana mau ke sini, kayaknya banyak aja pindah-pindah ke sini ya. Siapa yang mau masuk ke sini dan siapa yang mau bergabung, siapa saja boleh siapa saja boleh bergabung di sini, siapa saja yang mau ikutan boleh. Tapi apa ya? Tapi apa, nggak ada tapinya, siapa aja boleh, silakan. Boleh ya. Jadi siapa aja ya yang mau. Kalau kalian yang udah kuliah, udah S1 atau S2, STLR atau apa, kalau mau ikut ulang sekolah di sini boleh. Enggak, maksudnya kalau hanya untuk mau main-main, belajar sama belajar mereka, bareng deh, gitu, boleh. Berbagi ya. pengalaman, sharing dong harusnya. Iya. Ketika di sini dapat sesuatu, kami juga mau dapat sesuatu gitu. Iya. Karena setiap orang punya cerita Caile kayak tagline gue aja, ya kan. Jadi kalian bisa juga loh bergabung di sini, berbagi cerita buat adik-adik supaya mereka tuh juga belajar. Iya. Itu keren banget kan. Dan kalian juga bisa kalau misalnya mau bantu jadi fasilitator, iya nggak sih? Boleh ya. Terbuka sekali, senang sekali. Dan kalau misalnya anak-anak kalian mau daftar, nanti di belakang gua kasih daftarnya. Sabar dong, ya kan? Kita masih mau nanya-nanya nih. Terus apa yang membuat sekolah Smile Plus ini berbeda dari sekolah lainnya gitu, dari segi ini deh, outdoor gitu. Kalau kita memfasilitasi lingkungan luar itu adalah pendukung pembelajaran juga gitu. Jadi seharusnya belajar itu bisa di mana saja kan, tidak harus di dalam ruangan. Jadi kita tidak terbelenggu di dalam ruangan yang harus belajar duduk gitu. Tidak semua anak bisa belajar di dalam ruangan dengan duduk lama atau menulis lama begitu ya. Jadi anak-anak itu boleh belajar di luar. Fasilitas outdoor ini tentu saja mendukung anak-anak. Untuk yang kelompok bermain atau yang playgroup, mereka terfasilitasi dengan motoriknya, untuk mengolah motoriknya mereka. Yang lebih TK, mereka bisa lebih eksploratif ya, dengan apa yang ada di situ, mencoba motoriknya, kemudian mengobservasi apa yang ada, mereka bisa bikin apa. Yang SD itu bisa juga mereka merencanakan sesuatu, mereka bisa membuat game baru, mereka bisa membantu adik-adiknya untuk gimana lebih safe bermain di luar, safety-nya gimana sih, terus mereka bisa take care adiknya gitu. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di sini, bukan hanya sekedar pensil paper gitu. Jadi ketika adik-adik main di sana, terus kakaknya harus take care, kita coba lihat bagaimana sih mereka bernegosiasi, kemudian berdiskusi, aman tuh seperti apa, nggak aman tuh seperti apa, bagaimana sih memberitahu sama adiknya, dia ini nggak aman nih, ini bahaya, jadi kamu seharusnya lakukan ini, itu gimana. Itu juga bagian dari pembelajaran, itu juga bagian dari bagaimana melakukan komunikasi dengan siswa yang berbeda. Anak yang kelas 6 udah gede, yang kecil masih kecil banget gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya nggak adiknya gitu, itu juga bagian dari. Kita ada 2 minggu 1 kali, itu setiap hari Jumat kita akan jalan-jalan bareng tuh, dari kelompok bermain sampai SD itu jalan bareng, dan mereka akan berpasangan gitu ya, take care adiknya gitu. Dan mereka keliling kampung menyapa orang di kampung. Itu ada yang di belakang sana yang punya kandang sapi tuh, setiap Jumat itu menunggu kita, menyediakan pakan sapi itu biar anak-anak kasih pakan sapi di situ sambil ngobrol sama bapak yang ada di situ gitu. Terus ngobrol ketika sapinya berkurang 1, bertambah 1 tuh ada komunikasi sama anak-anak. Di mana Pak sapinya, terus makannya apa, kenapa dikasih makan ini, kenapa ada sapi kecil, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari attitude ya, yang sampai akhirnya anak-anak itu belajar mereka jadi tahu menghargai hewan, kan? Mereka juga mengenal jadi lingkungan, mengenal menyapa tetangga di sini. Bener. Gitu ya. Jadi memang banyak hal ini nih yang penting, ini yang nggak dapet gitu loh di
gue sekolah gue aja dulu ya, nggak dapet. Kadang-kadang Gitu. ketika kita ganti rute gitu ya, mungkin nggak lewat di Bapak Kandang Sapi gitu, lewat di tempat lain karena misalnya ada yang panen padi atau kacang gitu. Di sana ada yang panen, terus kita lewat ya, nanti menyapa Bu Tani itu bagaimana, terus ngobrol di sini bagaimana. Wah, bahkan waktu cooking class gitu anak-anak belanja sendiri kan, mereka belanja di warung sebelah gitu, itu ada komunikasi gitu. Guru hanya mengawasi, mungkin dokumentasi gitu. Mereka akan melakukan, Bu mau beli bayam yang mana, yang ini berapa satu ikat, nah itu apa ya, praktis, kehidupan praktis yang memang terjadi gitu, dan mereka melakukan tukar menukar kan, jadi menghitung juga kan, dengan membayar segini aku harus terima kembalian berapa, ini uangnya pas atau enggak. Nah itu yang memang, jadi pembelajaran yang didapat di kelas itu di luar dipraktekkan itu dengan cara seperti ini, salah satunya gitu. Jadi mereka ngerti ini fungsi matematika itu sebenarnya bukan apa sih, kok aku jadi harus belajar ini tuh ngapain gitu. Itu bener banget. Gue dulu tuh bingung guys ya, belajar matematika ini buat apa sih gitu. Nah, itu nggak dijelasin saat itu, hanya pokoknya lu belajarin matematika, ini mata pelajaran matematika yang harus dipelajarin, tapi nggak dijelasin kenapa gue harus belajar matematika, buat apa gitu ya. Memang ketika beranjaknya proses pertumbuhan baru bisa ngerti gitu ya, tapi saat itu nggak dapet. Nah di sini tuh dijelasin dan dipraktekin langsung, itu keren banget. Udah pindah ke sini, pindah ke Smile Plus School. Nah kan di sini kan yang kayak tadi kita udah bahas kan Miss, kalau di sini ada outdoor ya. Nah aktivitas di luar ruangan itu apa aja sih, selain yang kayak tadi mungkin ada yang mau belajar di luar. Nah selain itu ada nggak kegiatan-kegiatan lain gitu? Banyak, kita mengobservasi lingkungan alam gitu, kemudian kita menanam juga ya, menanam tanaman, kemudian merawat tanaman, kemudian mengobservasi hasil dari setiap tanaman itu hasilnya apa, seperti apa. Misalnya pohon pete, ada anak yang nggak tahu pete itu apa, itu bisa dimakan atau tidak. Kemudian ada serangga yang ada di sini, mana serangga yang berbahaya, mana yang tidak. Kemudian apalagi ya, awareness tentang alam ya. Jadi ketika ini ada ini nih apa namanya, ini si dahan-dahan yang udah rapuh gitu ya, itu anak-anak bisa aware nih, ini kayaknya mau rapuh nih Miss. Jadi sebelum terjadi kejatuhan gitu, atau mereka juga kan, kita juga ada namanya olahraga. Kita di pelajaran olahraga itu apa ya namanya, kita belajar tentang bukan olah tubuh ya, kita katakan itu olah tubuh. Jadi belajarnya nggak hanya sekedar olahraga yang sepak bola atau apa, tapi jatuh aman. Jadi ketika di sini jatuh itu yang aman gimana, mana yang harus diselamatkan dulu di bagian mana. Ketika kamu jatuh begini kamu harus bagaimana, ketika kamu ada orang menyerang dari sini kamu harus bagaimana. Itu tuh ada pelajarannya gitu. Itu masuk di fisik motorik. Jadi kita masuk ke olahraga, dan itu bisa dilakukan di luar, diuji cobakan di luar. Misalnya tabrakan sama temen nih, jatuhnya gimana yang aman gitu. Kalau jatuhnya begini kita harus begini, supaya kalau patah tuh nggak fatal gitu loh. Nah itu yang ada di tempat kita, yang ini itu memang berbeda, tidak ada di tempat lain olahraganya. Nggak ada guys, nggak ada di kalau mau basket ada lesnya banyak ya. Kalau mau sepak bola ada banyak. Yang begini nggak ada. Kita lakukan di sini. Boro-boro mah gue pantat gue dipukul deh gara-gara nggak kerjain PR sama guru dulu kan. Siapa yang pantatnya kena pukul rotan dulu waktu SMP? Gua banget ya. Nggak hilang ya, itu nggak hilang. Nggak hilang. Apalagi kalau soal nyontek gitu-gitu, aduh. Itu yang nggak dapat waktu sekolah sekolah pada umumnya ya. Nah di sini tuh memang berbeda banget. Jadi gue tuh ngerasa kayak kemarin pas diajak gitu, ketemu ya Mbak Anja sama anak-anak ya waktu itu ya? Iya ketemu, dan gue main dengan anak-anak di sini. Jadi memang gue tuh kayak terharu gitu, gimana sih, kayak pengen nangis gitu karena seneng aja gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau belum merasakan seperti ini pasti nggak mudah ya ngerasain. Tapi ketika udah kayak kita yang merasakan banyak hal, kita udah belajar dan kita senang dengan alam, kita belajar dengan alam, terus juga bagaimana menumbuhkan karakter, ya attitude, itu paling penting banget. Berdamai dengan situasi itu ya yang benar perlu disampaikan. Karena memang gue kayak gue kan ya Miss, banyak ketemu orang gitu, bahkan orang-orang terkenal gitu, tapi zong gitu, nothing attitude gitu. Jadi situ gue sedih gitu, sayang ya gitu. Kenapa sih kalau nggak udah terkenal nggak sekalian bagus? Nah gimana kalau attitude itu diajarin dari kecil? Itu udah gimana coba anaknya nanti bertumbuhnya? Itu ya kalian bisa pikir lah guys, lebih bagus kan?
pola pikirnya gitu loh. Harapannya sih ini bisa berkelanjutan ya, dari komunikasi orang tua. Misalnya mereka yang sudah lulus, kita tetap menjalin komunikasi sehingga kita juga dapat pengalaman dan bisa terus melakukan hal-hal yang maju terus gitu ya. Jadi bertukar pengalaman itu dilakukan terus. Jadi meskipun mereka sudah lulus, kita tetap menjalin komunikasi. Kemudian kita tetap menyampaikan bahwa ketika mereka ini ternyata begini nih di sekolah yang sekarang gitu. Oh iya, jadi kita support anaknya dengan cara bagaimana gitu. Karena mungkin ada hal yang berbeda. Di sana duduk dan harus di kelas selama berapa jam misalnya, di sini kan enggak. Itu kita ini dulu kayak apa ya, kayak brainstorming dulu gitu. Besok kalau sudah di sekolah yang baru, misalnya mau pindah gitu ya, atau mau ke level berikutnya, besok di sekolah yang baru kamu akan begini, akan begitu, duduknya seperti ini, seperti itu. Jadi mereka udah punya gambaran. Ya, gitu. Jadi ketika ini enggak ekstrim ya, nggak langsung ekstrim pindah gitu. Dan nggak yang menakutkan ya, nggak ditakutin. Kebanyakan kalau di ini kan kita kayak ditakutin, nanti lo itu jadi kayak kita udah warning dulu. Tapi kalau di sini kan dijelasin jadi enak ya Miss ya. Jadi kayak misalnya kita mau mini trip gitu ya, kita mau apa ya? Kita mau cooking class di sebuah tempat gitu ya, kita ke sana, nanti kita itu sudah role play dulu sama anak-anak. Jadi di sana nanti di mana tempat toilet, di mana kita bisa istirahat, di sana jadwalnya apa aja, kita akan lakukan apa aja, terus nanti kita ada role playnya gitu. Misalnya masuk dari sini, kita berjalan di sebelah kiri, kita akan menemui ini dulu, baru kita lakukan ini. Jadi itu ada urutan yang memang, karena terutama untuk anak yang lebih kecil itu kan, kalau untuk mendatangi sesuatu dan dia tidak punya gambaran kan dia bisa ini ya, bingung gitu ya, mau apa nih, aduh di sini mau ngapain nih, terus ketemu orang baru. Nah itu membiasakan ketemu dengan orang sehingga dia familiar dan bisa, maksudnya bisa ngerti ini aku harus bagaimana nih ketika ketemu orang baru, sikapnya ya. Iya, sikapnya bagaimana. Hati-hati itu tetap, namanya orang baru ya harus hati-hati, tapi tidak takut. Nah itu yang memang kan kalau takut panik kita jadi nggak bisa mikir dong. Ya, yang terjadi nangis nanti. Terus apa, demam panggung, kayak demam panggung freeze gitu ya. Gitu ya, itu yang dihindari anak. Dah kalian guys, kalau kalian, anak-anak kalian yang mungkin kayak bandel nggak mau belajar, atau kayaknya nggak ada anak bandel. Iya, nggak ada bandel ya? Nggak ada dong. Nggak ada, itu yang orang ada, tuanya yang bandel. Yang ada anak yang belum bekerja sama ya dengan orang tua, dengan siapa Pak? Iya. Jadi seharusnya ketika semua ini berjalan nyaman, itu adalah ada kerjasama gitu. Kerjasama, nah kita sebutnya kalau tidak sesuai itu tidak kerjasama gitu. Jadi ini ada aturan nih gitu kan, aturannya begini, sepakat enggak gitu, sepakat nih gitu, datang jam 8, kalau masuk kelas lebih dari jam 8 berarti terlambat, kalau terlambat berarti menambah waktu di jam pulang misalnya, kesepakatannya itu ya. Nanti dia harus konsisten, kalau tidak melanggar aturan berarti itu adalah tidak bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama apa gitu, jadi ditawarkan, kalau tidak bekerja sama terus gimana, mau apa gitu. Jadi anak jadi belajar bertanggung jawab juga ya. Iya dong, dengan keputusannya. Ya kayak tadi ya, kalau gue bilang bandel itu kan banyak tuh orang tua di luar sana yang kalau anaknya nggak mau dengerin, orang tua menganggap anaknya bandel gitu kan Miss. Jadi ya kayak Miss bilang, berarti memang nggak ada anak yang bandel, orang tuanya yang bandel, nggak mau belajar. Nggak, karena memang di sini tuh nggak cuma anak, karena kalau gue lihat tuh nggak cuma anak yang belajar, tapi orang tua pun jadi belajar. Karena mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang ini kan berbeda ya Miss ya, udah nggak bisa disamain lagi. Kalau dulu bisa pakai keras-kerasan, sekarang kan nggak bisa. Sistemnya ya yang beda. Sebenarnya tujuannya sama, untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih maju, lebih baik, berkembang ya, lebih berkembang, lebih baik gitu. Hanya caranya yang perlu diubah. Iya, caranya yang berbeda. Jadi memang ya itu sih, caranya nggak bisa sama kayak yang zaman dulu ya. Dan di sini gue lihat bagus banget gitu. Nah, ini kan sekolahnya gratis kan Miss? Iya. Jadi buat kalian yang mau bergabung, atau misalnya kalian merasa anak kalian bandel, bukan bandel, kok gue ceplos bandel lagi. Maksudnya kalau kalian merasa anak kalian nggak mau kurang bekerja sama, iya, kurang bekerja sama, itu bahasanya harus positif ya. Kalau kurang bekerja sama, coba deh digabungin ke sini, pindah gitu. Siapa tahu di sini otaknya itu lebih berkembang, lebih hidup gitu, dibanding kalian misalnya kalian menuntut dia harus pintar gitu, juara kelas,
padahal dia sebenarnya bakatnya di tempat lain. Nah ini nih yang banyak keliru, banyak yang komunikasinya nggak dapat dengan anaknya. Ya, semua orang pinter, semua orang punya bakatnya sendiri-sendiri. Tinggal pinternya itu dilihat dari mana. Iya, Nggak mungkin kan ikan bisa lari, burung bisa berenang gitu. Nah itu bagian benar. dari sendiri-sendiri Jadi ya. memang jangan memaksakan. Banyak kan juga orang tua yang pengen anaknya tuh begini, padahal anaknya tuh sebenarnya punya bakat di tempat lain. Ya, di bidang lain. Di bidang Ya. lain gitu. Nah ini karena gratis, kalian bisa daftar. Oh iya, gue belum bilang. Jadi pertanyaan ke-10 terakhir, Miss. Oke. Cara daftarnya gimana, kan gratis ini ya? Ya, syaratnya hanya satu. Oh iya, syaratnya apa Ada aja? syaratnya nih. Syaratnya adalah berkomunikasi positif, membawa aura yang positif, dan senang. Iya, senang, menyenangi apa yang terjadi gitu. Benar. Jadi kalau Gagal ya disenangi, mari kita bangkit dan berjalan lagi. Berhasil ya kita senang, dan bagaimana keberhasilan itu bisa bermanfaat untuk teman yang lain. benar, Dan tidak menjadi musuh lah. iya, Atau jadi menjadi ketika ada sombong. yang berhasil kita dukung, ketika ada yang gagal kita bangkitkan Kita support, bersama. Iya, gitu. Nah, itu kalau mau daftar nanti lihat aja di IG-nya Smile Plus. Nah, nanti di sana. Smile Plus. Ya, Smile Plus. Smile Plus. Ingat IG-nya nanti gue masukin deh di bawah biar kalian bisa lihat tuh IG-nya yang mana ya. Gue bakal share di bawah Smile Plus, daftar di situ. Nanti ada kontaknya ya, Mi? Iya, ada kontaknya. Nanti bisa langsung kontak ke saya. Langsung. Kalian kalau ketemu Missnya seru, asik. Sampai tadi aja kita syuting pagi jadinya sore. Asik ya, seru, banyak cerita, banyak berbagi. Iya bener-bener. Dan gue banyak belajar dari Miss. Hari ini guys kali ini kita udah belajar banyak dari sharing Miss Mila tentang Smile Plus School. Jadi buat kalian yang tertarik dengan, maksudnya kalau kalian memang sama dengan frekuensinya atau energinya sama kayak kita atau sevisi kayak kita nih, yang kita senang out of the box, kalian bisa bergabung. Kalian bisa lihat, mungkin bisa ya anak-anak kalian dah yang mau anak-anaknya ya, yang mau bertumbuh lebih lebih berkembang dengan cara yang berbeda, ya coba bergabung di sini, coba daftar. Itu daftarnya pembukanya kapan aja sih, Miss? Kapan aja? Oh, kapan aja? Kapan bisa masuk? aja ya, kapan aja bisa masuk. Tuh kan gak harus nunggu per 6 bulan Iya. guys. Itu kapan aja. Jadi kalian bisa daftar langsung ya. Dan gratis, ingat gratis. Kita Iya. tuh kemarin resmiin untuk gratis Iya. gitu. Nah tahun depan lah ya kita udah bisa menambah cabang di mana-mana. Gue udah siap Amin. pengen bangun di Papua gitu. Amin. Ya kita udah banyak sharing hari ini dengan Miss Mila. Terima kasih Miss Mila. Sama-sama Mbak Untuk Angel. sharingnya sore ini udah banyak share dan kita udah banyak tahu ya. Dan guys jangan lupa kalian like video ini, juga di subscribe. Kalian udah nonton kan sampai akhir, jadi harus di subscribe. Kok kayak galak banget ya? Enggak, jadi subscribe. Dan thank you buat kalian yang udah nontonin video ini sampai selesai. Kalau seru ya marilah bergabung dengan kita. Ya, ditunggu. Kita aja senyum-senyum terus. Oke, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Dan pakai masker kemana-mana ya nggak Miss ya? Ya. Pakai masker, juga bawa hand sanitizer. Kok juga jadi pengingat protokol ya? Oke guys, kita ketemu lagi di next video. Gue bakal share dengan seseorang yang luar biasa lagi di lain video yang lainnya. Oh ya, mungkin next gue bakal, kan Miss Mila ini kepala sekolahnya ya. Gue bakal share dengan pemiliknya yang membangun, suami istri masih muda, energinya luar biasa. Dan gue tadi tuh nggak sengaja ketemu gitu di sini kan, pas gue datang ternyata ada di samping bersebelahan kendaraannya. Jadi gue udah minta waktu mereka, 2 orang hebat, gue bakal sharing. Nah di setelah video ini mungkin kita lihat lah, nanti gue bakal lagi mau atur waktu. Jadi setelah Miss Mila gue bakal ngajak sharing atau heart talk dengan pemiliknya Smile Plus School, pendirinya lah ya. Istilahnya pendiri awalnya. Pemilik ya. Pemilik. Kalau pendirinya ada banyak loh. Oh iya pendirinya, gue Iya. juga pendiri. Atau berdiri doang. Kalau pendirinya waktu itu kan banyak ya. Waktu deklarasi itu kan berarti pendirinya ya. Iya. Waktu deklarasi yang kita resmiin itu? Yang tanggal 9 bulan yang 9. Ya. Oh iya. Pemilik. Ya, Nah pemilik. kalau pendiri berarti orang-orang yang mendukung saat itu jadi Iya. berdiri ya, gitu ya. Kalau kita berarti kemarin yang kita resmiin berarti kita pembangun. Apa ya? Penyemangat. Penyemangat. Oh iya penyemangat.
supporter gitu. Supporter. Jadi kita yang resmiin kemarin itu adalah supporter untuk membangun ini cabangnya lebih banyak lagi dan free gitu. Jadi kita meresmikan bahwa sekolah ini free. Ya kenapa bisa free? Ya itulah banyak orang yang bergabung. Jadi ya nggak perlu kalian bayar-bayar lagi. Karena pendidikan itu tidak seharusnya mahal. Benar. Pendidikan itu menyenangkan dan murah. Menyenangkan dan murah. Karena pendidikan itu hak semua anak, hak semua orang. Di mana lagi guys? Kalian cari deh sekolah yang udah enak, menyenangkan, happy terus, gratis pula. Iya kan, di mana lagi? Di mana-mana pendidikan mahal, gila nggak sih? Iya kan? Serem ya? Serem. Ada rekan gua SD aja sebulan nih itu 2 juta SPP-nya. SMP berapa tuh? 3 juta, 4 juta. Padahal ya itu sih ya belum tentu. Ya mungkin dari segi pendidikannya, yang pemikiran untuk soal pendidikannya berkembang, tapi belum tentu attitude berkembang. Walaupun dengan bayar yang mahal-mahal. Di sini udah murah, semuanya happy, semuanya enak. Gimana enggak coba? Apalagi yang kurang? Udahlah, gabung aja di sini, daftar ke gue bisa enggak? Ke Miss ya. Kalau ke gue daftar yang lain. Iya, daftar yang lain. Oke guys, udah ya, kita udah mau tutup, malah nggak jadi ngobrol lagi kita ya. Oke, next video kita ketemu lagi. Thank you for watching. Bye.